dari Surabaya. Via apa, Dan? Via apa? Online? Via atau online atau apa? Teknis ya, karena menyangkut teknis supaya bisa ditempatkan. Oke, terima kasih. Polda Jawa Timur menetapkan satu tersangka atas kasus ledakan petasan di Kediri. Ledakan menyebabkan satu rumah milik Bowo di Dusun Baluncino, Desa Blaru, Kecamatan Badas hancur dan 5 orang terluka. Di Reskrimum Polda Jatim, Komisaris Besar Totok Suharyanto, mengungkapkan tersangka berinisial F, merupakan pemilik atau pembeli bahan petasan. Penetapan tersangka didasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan olah TKP. Yang kita tetapkan tersangka ini merupakan pemilik atau pembeli bahan petasan, kata Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto di lokasi, pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Kepada petugas, F mengaku membeli bahan petasan ke wilayah Surabaya secara online. Bahan petasan tersebut diracik oleh 4 orang korban di rumah Bowo. Kita sedang kembangkan, pemasok bahan peledak petasan ada di Surabaya. Selain membeli, F juga berada di lokasi saat petasan itu meledak dan menghancurkan rumah milik Bowo. F yang hanya melihat dan menyuruh 4 orang lainnya meracik petasan itu mengalami luka ringan di kakinya. Kapolres datang ke TKP. Dia memeriksa kondisi rumah yang hancur akibat ledakan. Bagian terparah yang mengalami kerusakan pada dinding depan. Hanya menyisakan tiang penyangga. Tembok rumah dari tatanan batu bata ambruk berserakan. Pun demikian dengan kaca jendela. Bangunan rumah hancur karena saking dahsyatnya ledakan petasan. Pak, yang pertama benar kemarin kejadiannya 16.30, ada 5 korban, 4 sudah dievakuasi di Rumah Sakit PDI Bayangkara tadi malam. Saat ini sedang proses untuk perawatan dan penyembuhan. Yang ketiga, tadi kita sudah gabungan dengan Lab 4 dan Inavis untuk melaksanakan olah TKP yang diawali sterilisasi dari rekan-rekan tim Jihandak dari teman kita Brimob. Kemudian satu telah diamankan inisial F yang saat ini sudah diproses dan rencana siang ini juga akan dilakukan proses penahanan. Kemudian untuk pengembangan kasus saat ini sedang dikembangkan dengan backup penuh dari Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Sedangkan hasil lab nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Lapor yang sekarang ini juga hadir bersama kita. Kemudian ke depan kita himbau sebenarnya kurun waktu dari awal puasa sampai saat ini, Polda Jawa Timur dengan jajaran telah melakukan penangkapan di 34 lokasi dengan 54 tersangka. Sekaligus barang bukti ada sekitar 400 kilo dan hampir seluruhnya sudah kita musnahkan. Maka sekaligus ini dihimbau untuk masyarakat sudah tidak boleh lagi bermain-main dengan petasan. Di samping karena bertentangan dengan hukum, tentu juga kalau terjadi korban yang rugi juga masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Kabid. Dan kalau pelaku itu sebagai apa? Peran F tadi apa? Apa pelaku ini? Selaku pemilik atau pembeli bahan petasan. Jadi korban ini adalah pegawai semacam itu kan? Pegawai dari F itu tadi kan? Yang korban 5 orang tadi kan? Dia yang dipekerjakan oleh saudara F untuk meracik atau merakit petasan. F ada di sini dan Sudah di Polres. Nah, maksudnya pas kejadian itu dia termasuk 5 itu. Ada. Dia juga luka tapi di kaki, kemudian tidak terlalu signifikan, kemudian kita sudah proses. Untuk dari sini apa? BP yang diamankan? Nanti itu secara teknis oleh Pak Kabid. Dan untuk bahan-bahannya dapat di mana dan? Sedang dikembangkan dari Surabaya. Via apa, Dan? Via apa? Online? Via atau online atau apa? Teknis ya, karena menyangkut teknis supaya bisa ditempatkan. Oke, terima kasih. Kapolres Kediri menambahkan, rumah yang rusak dipakai oleh para korban meracik petasan. Rencananya,
Petasan dengan berbagai ukuran itu akan dinyalakan untuk menyambut Idul Fitri yang hanya tinggal beberapa hari saja. Jadi rumah ini tempat untuk meracik petasan. Dan kita sudah amankan belasan selongsong petasan dan alat yang digunakan untuk meracik petasan, tutup AKBP Agung.